single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Subscribe my channel. Oke guys, selamat datang di channel YouTube saya dari FTB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai ini, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Oke, bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton channel saya tapi belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Saya sangat menghargainya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. For you who already in my channel but you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Okay, I just post Scorpio love reading series. I'm going to make Sagittarius love reading. Saya baru saja post untuk Scorpio love reading series, serial love readingnya Scorpio, bacaan percintaan Scorpio. Saya sekarang akan membaca percintaan Sagittarius. Okay, let's get started. Disclaimer: this is a general reading. It's also a fun reading. It could be about the energy that I'm trying to read, or it could be your person's energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And I also collected many several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate with you, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Just take out what resonate with you. Okay? Bacaan ini sifatnya hanya untuk general atau umum, dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa energi orang yang memang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa. Karena energi itu bisa terbelok dan terbalik. Karena saya di sini menarik energi secara acak dari beberapa orang yang berbeda. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga sama sekali nggak nyambung dengan situasi kamu. Mungkin bisa disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi kamu yang ada. Apabila nggak nyambung dengan situasi kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, let's get started. I'm going to grounding the energy first. Mari kita mulai. Saya akan grounding dulu energi kartunya ya. Bottom of the deck is Queen of Cups. Hold on. I'm going to get something. Hold on. Alright. Well. Alright, Sagittarius. First card, you got
Ace of Swords. You seem got a clarity of this situation. Maybe at first you seem that you cannot see the truth, you cannot think clearly, but now somehow everything suddenly changed. Now you could see things clearly, you could more think clearly, yeah, in here. And finally you could decide what you want to do, what you have to do. You know what you know what you want, you know what you need, yeah. And if it's have to cut off the core, then you will cut off the core of that person or of that toxic situation. Oke, di sini kamu dapat kartu Ace of Swords. Ace of Swords di sini akhirnya kamu dapat kejernihan berpikir. Ini kayaknya kamu mungkin di beberapa bulan belakangan atau beberapa minggu belakangan kamu tuh kayaknya nggak bisa apa ya, kayak ada di satu situasi di mana kamu tuh nggak bisa berpikir secara rasional, kamu tidak bisa berpikir secara jernih, kamu tidak bisa melihat sesuatu itu sebagai benar atau salah. Entah apa yang membuat kamu kayak gitu. Tapi yang jelas kamu tuh jadi kayak nggak bisa, tidak bisa, karena kamu tuh nggak tahu apa yang harus kamu lakukan dalam situasi percintaan kamu. Dan pada akhirnya kamu dapetin clarity ini, dapetin kejernihan berpikir ini, dan akhirnya kamu paham kamu harus apa, kamu tahu kamu harus ngapain, dan kamu tahu mana yang baik buat kamu dan mana yang enggak. Dan saat kamu sadar akan hal itu, saat kamu tahu mana yang baik dan mana yang enggak buat kamu, akhirnya kalau kamu emang anggap orang ini toksik, ya akhirnya kamu cut gitu, udah nggak ada tedeng aling-aling lagi, akhirnya kamu cut tanpa basa-basi, dan itu bagus. Akhirnya kamu bisa menjadi tegas, Sagittarius. Okay. Second card is the Fool. You seem that you're seeking for a new beginning. Maybe you are so tired with everything happening with your love life, with your general life, and you seem like you want seeking for something new. You're not just want, but you're seeking for something new. You try at your best to find or to get something new, and you act like the fool. You act like you try to ignore everything toxic in the past, and you try to move on for your own future life. Di sini kamu sepertinya kamu udah lelah ya, Sagittarius, dengan situasi percintaan kamu yang toksik. Kamu pokoknya lelah dengan situasi apapun yang terjadi, apapun situasi itu yang jelas situasi itu salah, toksik, kamu tuh lelah. Dan akhirnya kamu berusaha untuk cuek, dan ya udah kamu nekat ninggalin gitu aja situasi yang toksik itu di belakang. Kamu udah nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi di belakang. Yang kamu fokuskan adalah masa depan kamu. Kamu sekarang lebih fokus ke masa depan kamu, dan kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri. Karena kamu memang benar-benar sudah lelah dengan apa yang terjadi, kan kamu menginginkan sesuatu yang baru. Dan bukan hanya menginginkan, kamu mengusahakan untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu. Dan itu bagus. You got these two cards. This is a Page of Cups, and this is a Knight of Cups. This could be the same person, but this person is transforming from Page to Knight, from immature to a little bit mature. A little bit, yeah, doesn't mean 100% mature, but a little bit mature. It could be this could be one same person, or you may dealing with two different person with two different personality. The Page Cups is a person, maybe they are younger than you, or maybe even though they are the same age like you, or maybe they're older than you, but they have immaturity issue. And you also have the Knight of Cups. This person, it's more
mature than this one, than the page. Knight, it's more mature than the page, but little bit mature, but doesn't mean 100% mature. But this person, these two person, definitely they offer their cups to you, they offer their heart to you, they offer their love to you, Sagittarius. Yeah. It depends on which one you want. This page, you want this page, or you want this Knight. Depends on you. You may dealing with water sign. Zodiac underwater sign are Cancerian, Pisces, and Scorpio. Okay, or it is an energy. Kamu di sini bisa aja berhubungan sama dua orang yang berbeda. Satu orang adalah seorang Page of Cups dan satu orang lagi adalah seorang Knight of Cups. Bedanya, si Page of Cups ini mungkin dia lebih muda dari kamu, ataupun kalaupun dia seumur sama kamu atau dia lebih tua dari kamu, orang ini punya masalah dengan ketidakdewasaan. Dan satunya lagi adalah seorang Knight of Cups. Knight of Cups ini tipikal orang yang sedikit lebih dewasa tapi tidak 100% dewasa. Dia lebih dewasa, si Knight of Cups ini lebih dewasa daripada si Page of Cups ini. Kamu bisa berdealing atau berurusan dengan orang-orang water sign atau elemen air, di mana zodiaknya adalah Scorpio atau Cancer atau Pisces, ya. Atau itu hanya energi aja. Atau bisa juga ini adalah satu orang yang sama, tapi dia berubah, dia bertransformasi. Yang tadinya dia Page, dia berubah menjadi seorang Knight. Yang tadinya dia sama sekali belum dewasa, dia sudah berubah menjadi lebih dewasa, lebih sedikit dewasa, tapi bukan berarti 100% dewasa. Adalah perubahan, adalah transformasi yang terjadi di dalam diri orang ini. Gitu. Okay. The fifth card is Ten of Cups. This person, if this person is one person, this person could bring you happiness. They will asking for your hands to be proposed. not to be proposed with hands, but they will asking for your hand, aka they will propose you. They will marry you because they want a happiness with you. They seek a happiness with you, and they see a happiness with you. You are their happiness. If this is a one person, maybe because if this is a one person, the same person, maybe because the transformation that this person going through from Page to Knight, of course there is some kind of transformation inside of them. This transformation leads them to marry you, leads them to this decision to marry you. This transformation leads them to see you as their happiness, and they want to make it happen. They want to make it real, this happiness with you, only with you. But if this two different kind of person, Page of Cups and Knight of Cups, are different kind of person, one of this person will asking for your hands, aka they want to propose you because they see you as their happiness, because they want to get you happy. They want to make you happy because they want to make them happy too. You're the one who could make them happy. They want to marry you. They want to build a family with you. They want to, something like that. They want a happy home life with you. Di sini ada kartu Ten of Cups. Ini adalah artinya kartu keluarga bahagia. Ini artinya kamu akan menikah dengan orang ini. Ya. Apabila orang ini satu orang yang sama, si Page of Cups dan Knight of Cups satu orang yang sama, artinya kan dia mengalami transformasi. Yang tadinya dia sebagai seorang Page yang tidak sama sekali tidak dewasa, dia berubah, dia bertransformasi menjadi seorang Knight. Nah, perubahan inilah yang memicu dia dan membawa dia pada keputusan di mana dia hanya ingin bahagia sama kamu.
dia melihat kamu sebagai kebahagiaan dia, dan dia ingin merealisasikan kebahagiaan itu dengan cara dia menikahi kamu. Tapi ini bisa terjadi, dia bisa sampai di titik dimana dia ingin menikahi kamu karena terjadinya transformasi di dalam dirinya dia ini. Tapi kalau ini dua orang yang berbeda, salah satu orang ini akan menikahi kalian, akan melamar kalian, karena mereka melihat kalian adalah kebahagiaannya mereka. Hanya kalian yang bisa membuat mereka bahagia. Mereka ingin membentuk keluarga yang bahagia bersama kalian. Bagus. Okay, bottom of the deck is Queen of Cups. Why they want to marry you? Why they seeing you as their happiness? Because they seeing you as a Queen of Cups. Queen of Cups is typical kind of person who have a gentle heart. She also nice. This Queen of Cups also nice. She have a warm-hearted person. She is very gentle, and she is very nurturing actually. Okay. Kenapa orang ini melihat kamu sebagai suatu kebahagiaan mereka? Kenapa orang ini melihat kamu adalah orang yang memang harus dia nikahi? Karena orang ini melihat kamu sebagai seorang Queen of Cups. Kepribadian seorang Queen of Cups itu adalah seorang queen, seorang ratu yang mempunyai hati yang sangat baik, hati yang tulus, dan pribadinya hangat. Dan Queen of Cups ini juga tipikal ratu, tipikal permaisuri yang memang punya sisi keibuan gitu. Makanya karena dia melihat kamu seperti itu, makanya dia menginginkan kebahagiaan sama kamu, makanya dia hanya ingin menikah sama kamu gitu loh, Sagittarius. Okay, I'm going to clarify this with this card, Romance Angel card, because it's a love reading. Oke, saya akan klarifikasi baca ini dengan kartu Romance Angel karena ini adalah love reading ya. Oke, tapi saya akan grounding kartunya dulu, but I'm going to ground the card first. Bottom of the deck is let your friend help you. Ooh la la. Alright, hold on. Okay. First card, Sagittarius. This is so berantakan sekali. Hold on. First card, you got pay attention to red flag. The signs are cautioning you. Be careful. This is a warning. Pay attention on this warning. What kind of warning? A warning regarding your love life. Okay. Di sini kamu hati-hati, akan ada tanda-tanda yang kamu harus sadari, dan tanda-tanda ini ada hubungannya dengan kehidupan percintaan kamu. Apapun itu, tanda-tanda itu kamu harus mencoba untuk sadari. Kayak ada yang salah nih sama hubungan kamu. Ini kayaknya hubungan masa lalu ya. Okay. Second card is deception. Yes. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Yes. What is the red flag? This is it. This is the red flag. Deception. Your ex-partner, ex-boyfriend or girlfriend, ex-wife or husband. Why there is a red flag? Because your ex is deceptive. They deceitful. They wearing a mask in front of you. They don't try to show their own true colors to you. They just try to be someone else in front of you. I don't know why. Maybe they're just creating a good image in front of you. But in the end, you know who they are. When you try to open their mask,
and you discover the truth. You finally found the truth. Who are they? Who are they? What kind of person they really are? You find it. You find the truth. Okay? Di sini ada kartu deception. Di sini makanya tadi kan ada kartu red flag ya, hati-hati dengan red flag, hati-hati dengan. Jika kamu diminta berhati-hatilah dalam hubungan kamu, karena ada semacam warning atau peringatan dalam hubungan percintaan kamu. Peringatannya apa? Minta ini, deception, kebohongan. Orang ini, mungkin ini mantan kamu ya, entah mantan pacar, entah mantan suami atau istri, ini orang di masa lalu. Mantan kamu ini ya kemarin, atau mantan kamu, atau mantan yang atau orang yang sedang kamu jalani sekarang hubungannya. Orang ini adalah orang yang selalu pakai topeng. Dia tidak pernah memperlihatkan sisi diri dia yang sebenarnya di depan kamu. Depan kamu dia selalu menjadi orang yang lain, selalu menjadi pribadi yang lain. Mungkin orang ini ya menciptakan image bagus bahwa dia tuh pengen kamu mikir dia adalah orang yang baik, tapi sebenarnya dia tuh nggak sebaik itu. Dia sebenarnya orangnya busuk gitu kan. Cuman emang kamu awalnya berpikir dia orang yang baik gitu ya. Tapi setelah kamu jalani hubungan itu, akhirnya kamu bisa membuka topeng orang ini dan kamu bisa melihat siapa orang ini sebenarnya dan seperti apa kelakuan sebenarnya. Saat kamu membuka topeng orang ini, kamu pun terkaget-kaget, loh kok dia begitu, kok beda sama awal-awal gue berhubungan sama dia. Dulu waktu masih pacaran dia baik, kok udah nikah sekarang dia begitu. Itu kalau udah nikah posisinya, tapi kalau belum nikah masih pacaran, awal-awal hubungan dia baik, kok sekarang dia begitu. Intinya kalian terkaget-kaget karena kalian telah menemukan dan membuka topeng dia yang asli. Kalian bisa menemukan sisi diri dia yang asli, yang memang ya busuk gitu, sebusuk itu. Soal itu saya deh. Okay. The third card is free yourself. It's time to take back control of your life. Yes, Sagittarius, you have to free yourself. No wonder you got the Fool in here. The Fool is typical kind of person who try to set them free. They set them free because they're seeking their freedom. The Fool is has a similar meaning with free yourself. This is kind of like a form of you seeking your own liberation. You're seeking your own freedom in here. It's good. And try to take back your control issue ya. Di sini kamu harus bebaskan dulu diri kamu dari orang yang toksik itu. Kamu ambil lagi kendali atas diri kamu. Dan gak heran di sini kenapa kamu dapat kartu The Fool. Kartu The Fool adalah kartu orang yang sangat menginginkan suatu hal yang baru. Kenapa? Dan The Fool itu adalah ciri-ciri orang yang mencoba move on untuk mencari kebebasannya sendiri. Dia akan melakukan apapun untuk mencari kebebasannya sendiri demi dia mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. Dan ini, kartu The Fool ini memang artinya 11-12 dengan kartu free yourself. Kamu mencari kebebasan kamu sendiri karena kamu udah terlalu capek menghadapi situasi yang ada. Kamu menginginkan suatu hal yang baru, makanya kamu mencoba untuk membebaskan diri kamu di sini dari situasi dan orang-orang yang toksik di belakang. Okay, good. And this page of cups and Knight of Cups, it could be one person or it could be two different kind of person. This person, no matter which one is it, this could be the one. You're already met this romantic partner. You see. Okay, the fourth card is this could be the one. And who is the one? This person. This Knight of Cups and Page of Cups. One of them could be your one. Could be your Mr. or Mrs. Right. Orang yang akan menjadi kamu, kartu keempat dapat kartu this could be the one. Siapa yang menjadi the one-nya kamu?
si orang ini, entah si Page of Cups, entah si Knight of Cups, salah satu dari mereka yang akan menjadi the one-nya kamu. The one di sini maksudnya adalah calon jodoh kamu. Oke. Kok bisa dia yang jadi calon jodoh aku? Karena dia adalah pasangan kamu di masa lalu. Mungkin kalian berdua pernah sama-sama reinkarnasi. Dan di kehidupan masa lalu kalian, sebelum kamu jadi kamu, sebelum dia jadi dia, di kehidupan lama kalian, kamu pernah bersatu dengan orang ini, dengan si Page of Cups atau Knight of Cups ini. Kamu pernah bersatu, dan di kehidupan sekarang kamu dipertemukan lagi untuk bersatu lagi, gitu. Oke, because karena di sini ada kartu past life relationship sebagai kartu kelima. The fifth card is past life relationship. You have known each other before. Yes, this could be this Page of Cup or Knight of Cup. They're not just be the one for you, but they also is your best relationship partner. Maybe you have a past relationship life. Maybe you have the past relationship life with them. Yeah. Maybe before you enter this life as you, and before they enter their life as them, maybe you guys have ever lived in the past before you became you, and live in the past before they became them right now. And in that past life, maybe you guys created as a partner, created by who? By God and universe. Maybe you guys are a partner, and God and universe giving you guys a second chance to live in this era as you, and they became as them. And in this era also, in this time, in this moment, God and universe giving you another chance to be together. Right? It's good. Right. Okay, bottom of the deck is let your friend help you. Ask for and accept support from others. How can you escape from this toxic situation? Escape from a person that deceitful? And how come you find your true love? Maybe you need a help from others. If you need a help from others, or from your friend, or whoever it is, just say it. Don't keep it to yourself. Okay? Say it. Don't be too proud to receive a help from others. Not too proud. Don't be too like I said, listen. Receiving a help from others doesn't mean you're proud, your dignity is going to be crashing down. No, it's not going to be like that. Kalau kamu memang butuh bantuan orang, ya udah ngomong aja. Butuh bantuan orang, entah teman, entah saudara, entah keluarga, atau orang terdekat, ya udah ngomong aja. Jangan terlalu gengsi untuk menerima bantuan dari orang. Ya, ngomong aja. Kalau kamu nggak ngomong, ya orang nggak tahu gitu loh kamu butuh bantuan. Mungkin orang ini yang bisa membuat kamu terbebas dari orang yang toksik ini nih, yang deceitful ini nih, orang yang pakai topeng ini. Mungkin orang itu bisa membantu kamu keluar dari situasi toksik itu, dan akhirnya kamu bisa ketemu sama calon jodoh kamu. Dan atau mungkin juga orang ini akan membantu kalian, bukan hanya bisa mengeluarkan atau membantu kalian keluar dari situasi toksik, tapi orang ini yang membantu kalian adalah orang yang sama yang membantu kalian ya. Mungkin dia juga yang mengenalkan kalian dengan calon jodoh kalian, bisa aja kan. Jadi kalau memang kalian butuh bantuan, ya udah tinggal ngomong, jangan gengsi untuk menerima bantuan. Menerima bantuan dari orang tidak akan membuat kalian terlihat hina, enggak. Bukan berarti kalau gue terima bantuan dari orang ini gengsi gue turun, enggak juga gitu loh. Ya kalau emang kalian butuh bantuan, ya udah ngomong aja gitu loh, Sagittarius. Okay, Sagittarius, I can say it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. I'll see you next vlog, next month, next reading. Bye.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sagittarius untuk readingan bulan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video saya. Sampai ketemu di readingan bulan depan. Dadah, bye.